Oke, sebentar. Oke. Oke, kedengaran semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua mahasiswa-mahasiswi hebat-hebat. Oke, untuk hari ini minggu kemarin maaf ya Ibu tidak sempat mengajar untuk bahan mikrob mengenai taksonomi dan klasifikasi ya. Jadi untuk yang belum mengumpulkan tugas nanti di Lensa Ibu perpanjang sampai jam 12 malam hari ini ya. Jadi yang belum submit tugas kemarin diberikan kesempatan untuk mensubmit pada hari ini. Oke. Okay, first of all, today we will learn cell prokaryote ataupun bisa dinamakan juga sebagai the unicellular cell. Nah, ini untuk pertemuan kita yang kelima di mikrobiologi. Oke. Sebelum kita mulai, kita perlu berdoa dulu sebelumnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi untuk hari ini karena kita belajar tentang bakteri ataupun mikroorganisme yang kecil-kecil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 2, semua diciptakan dengan ukuran yang ideal dan memiliki fungsi tersendiri termasuk benda-benda kecil, bakteri, humans, us, which is us. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini, walaupun itu bakteri ataupun dan sebagainya, makhluk hidup sebagainya, semua itu memang sudah diperkirakan dan memiliki fungsi masing-masing, terutamanya pada ukuran, pada fungsi, dan juga sebagainya. Termasuk kita sendiri sebagai manusia, kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia adalah untuk bersama-sama, hidup bersama alam dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang ataupun manusia yang egois, sombong dan sebagainya karena kita hidup berdampingan di dalam dunia ini. Jadi harus senantiasa ataupun sentiasa sadar diri bahwa kita semua ini penting dalam hidup. Okay, so what will you learn today? Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur prokariot. Oke. Kemudian ada jenis-jenis bakteri prokariot, ada gram positif dan gram negatif. Bedanya apa? Karena ada dua jenis, oke. Dan juga kita akan belajar tentang fungsi struktur sel. Oke, untuk materi mikrobiologi ini memang sedikit banyak ya, karena ini adalah fundamental ataupun basic kepada pelajaran biotek ya. Jadi untuk memahami pelajaran bioteknologi ke depannya itu harus bisa memahami yang namanya mata kuliah mikrobiologi. Jadi apapun itu memang akan berkaitan dengan mikrobiologi.
Seperti itu. Jadi memang akan sedikit banyak. Untuk hari ini Ibu tidak memberikan assignment, but I will give you a reading. Jadi akan ada satu textbook, kurang lebih seperti itu. Tidak begitu, maksudnya tidak harus diingat semuanya. Nanti kunci-kuncinya ataupun yang perlu diingat itu akan ada di dalam slide. Tapi Ibu mau kalian nanti baca teks a few pages yang nanti Ibu akan share di Lensa. Oke. Jadi untuk sel prokariot, sebenarnya di dalam mikrobiologi ini ataupun bakteri, jenis-jenis bakteri ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah sel prokariot dan yang satunya eukariot. Ataupun jenis sel itu ada dua. Jadi ada prokariot dan eukariot. Untuk hari ini kita akan belajar tentang prokariot saja. Oke. Jadi untuk struktur ataupun sel prokariot itu sendiri berbentuk seperti ini ya. Jadi ada yang namanya pilus, kapsul, cytoplasm, ribosom, sel membran, begitu juga sel wall, nukleid, plasmid, flagella, fimbriae, plasma membrane, dan sebagainya. Jadi ini adalah struktur bentuk kepada sel prokariot itu sendiri. Nah, apa itu sel? Jadi sel itu sendiri adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi intinya adalah kehidupan kecil ataupun sel, ya kan, yang sekecil-kecilnya kita ini sendiri pun terdiri dari ratus ribuan, I'm not sure, a lot of cells within us. Jadi kalau untuk prokariot itu sendiri, karena dinamakannya unicellular, jadi bakteri itu sendiri hanya terdiri dari satu sel. Nah, satu sel itu saja. Seperti itu. Jadi prokariot. Prokariot ini intinya dia sebenarnya tidak memiliki membran inti ataupun tidak ada membran nukleus. Biasanya kalau kita dengar tentang yang namanya sel itu biasanya ada nukleus dan ada sitoplasma seperti itu. Nah, itu basic sebuah sel. Nah, tapi untuk sel prokariot ini di tengah-tengah itu tidak ada nukleus, tapi dinamakan sebagai nukleid. Jadi hanya sebagai tempat, sebenarnya bukan sebagai tempat ya, tapi sebenarnya nukleid ini adalah gabungan ataupun a mixture of DNA. Jadi dari berbagai DNA yang ya intinya kayak kabel-kabel itu yang istilahnya yang gubet gitu, istilahnya ya yang menjadi satu gitu. Nah, itu disebut sebagai nukleid, tapi tidak ada membran selnya ataupun tidak ada pelindungnya seperti nukleus. Jadi di prokariot itu sendiri material genetik DNA-nya itu sebenarnya tersebar di sitoplasma. Jadi karena dia tidak ada pelindung kepada DNA itu, jadi makanya dia agak tersebar, jadi tidak terlalu fix ataupun tersusun seperti itu. Nah, semua bakteri ini sebenarnya memiliki sitoplasma. Kalau untuk di prokariot itu sendiri, semuanya memiliki adanya sitoplasma, 70S ribosomes, membran plasma, nukleid DNA itu. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4. Oke. Diingat hanya ada 4 yang ke semua sel prokariot itu ada. Jadi ada sitoplasma, ribosom, sel membran itu membran plasma dan juga nukleid. Seperti itu. Nah, kemudian pembagian nukleus dengan cara pembelahan. Nah, karena sel prokariot ini hanya satu sel
dan juga dia tidak memiliki nukleus dan sebagainya. Jadi untuk berkembang biak adalah dengan cara aseksual sederhana ataupun pembagian. Jadi the cell will actually replicate and replicate seperti itu. Oke, dari three domain system yang kita belajar kemarin itu ada di taksonomi ya. Jadi sebenarnya dari three domain classification itu, oke, bakteria, archaea, keduanya ini adalah termasuk dalam golongan prokariot. Oke, jadi prokariot ini terdiri dari bakteria dengan archaea. Nah, untuk eukarya itu adalah golongan eukariot atau eukariot. Nah, jadi kalau bisa diingat, jadi semua jenis bakteri, archaea, seperti itu, semuanya dimasukkan dalam kategori prokariot. Okay, for the key concept. Jadi prokaryotic cells lack of membrane enclosed organelles, terbuka tidak tertutup. Jadi memang yang seperti yang Ibu jelaskan, jadi karena prokariot ini sebenarnya selnya tidak tertutup ya, jadi tidak ada nukleus, tidak ada sel seperti contohnya ya DNA itu sebagai di dalam gabungan DNA itu disebut sebagai nucleate but not nucleus. Jadi tidak ada dinding pelindungnya untuk DNA. Untuk ribosom itu sendiri tidak ada di dalam mitokondria. Nanti kalau kalian belajar tentang eukariot akan lebih mengenal lagi tentang mitokondria dan juga nukleus. Oke. Jadi intinya tuh bebas. Jadi komponen-komponen di dalam sebuah sel prokariot itu bebas. Walaupun ya dia terletak pada tempatnya, tapi ataupun komponen-komponen organelnya itu bebas. Maksudnya bisa bergerak kemanapun itu, seperti itu. Okay, some structures play specific roles. Maksudnya di sini adalah beberapa struktur pada prokariot itu sendiri sebenarnya memiliki banyak fungsi. Contohnya kapsul. Oke, kalau kita lihat di sini pada dinding kapsul itu sebenarnya sebagai bacterial virulence. Nah, bacterial identification itu pada cell wall or flagella, dan kemudian targets of antimicrobial agents adalah pada cell wall. Oke, bacterial virulence di sini bermaksud kalau ingin mempelajari tentang virulence ataupun istilahnya seperti keberkesanan ataupun sifat sebuah bakteri ini bisa menjadi seperti virus, contohnya seperti itu. Maksudnya komponen bakterinya yang bisa menyerang ataupun menyerang tubuh kita dan sebagainya itu adalah pada kapsulnya, seperti itu. Virulence di sini nanti akan belajar pada semester di depan lagi di bagian vaksin dan juga virus seperti itu. Jadi maksud virulence itu sendiri adalah lebih kepada kemampuan untuk menyebar, kemampuan untuk menjangkiti seperti itu. Nah, untuk bacterial identification ataupun pada cell wall or flagella itu sebenarnya kalau bakteri itu diperlihatkan di bawah mikroskop, maka bakteri itu sendiri kita bisa identify ataupun kita bisa melihat identifikasi ataupun klasifikasi bakteri tersebut melalui bentuk sel wall-nya, bentuk dinding luarnya, dan juga flagella seperti itu. Flagella itu ekornya seperti itu. Ada yang ada ekor dan ada yang tidak. Targets of antimicrobial agents. Jadi untuk para saintis untuk membuat antibiotik ataupun antimicrobial agents-nya itu biasanya ditargetkan, disasarkan pada sel wall-nya seperti itu.
gitu. Jadi misalnya mau membuat contohnya kalau sebenarnya bukan bakteri ya, contohnya kalau kepada virus itu sendiri kan, kalau virus ada yang namanya yang bentuknya kayak Y, bentuk Y itu. Nah, itu kan berada pada sel wall ataupun lapisan luarnya seperti itu. Nah, jadi kalau ingin membuat sebuah antibiotik atau antimicrobial agents itu harus targetnya itu adalah pada sel wall-nya ataupun lapisan luarnya seperti itu. Nah, untuk plasmids encode information such as genes for resistance to antibiotics or production toxin. Maksudnya di sini adalah plasmid ataupun kalau kita lihat plasmid ini, kalau kita lihat di sini plasmid ini ada di dalam ya. Nah, plasmid ini sebenarnya yang membawa ataupun yang istilahnya membawa sumber informasi gen pada sebuah prokariot itu. Jadi untuk resistant to antibiotics or production toxin, plasmids may exchange between bacteria. Jadi untuk selain melihat membuat target pada sel wall tersebut, kita juga harus mempelajari gen ataupun cara mereka sel itu berkembang biak itu melalui plasmidnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk ukuran sel prokariotik itu sendiri biasanya berukuran lebih kecil dan lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Jadi selnya itu jauh lebih kecil, ya tidak begitu jauh sih, tapi sedikit jauh lebih kecil ketimbang sel eukariotik seperti itu. Nah, untuk sel ini juga, kenapa unicellular itu cenderung kecil? Why? Oke, first of all, karena lebih kecil sel, maka nisbah permukaan sel terhadap volumenya lebih besar. Oke, contohnya, sel bulat berdiameter pada 2 mikrometer mempunyai nisbah permukaan terhadap volume sekitar 3 dibandingkan 1. Sedangkan sel berdiameter 20 mikrometer mempunyai nisbah permukaan terhadap volume 0,3 dibandingkan 1. Jadi lebih besar nisbah permukaan sel terhadap volumenya, berarti nutrien lebih mudah dan cepat berdifusi mencapai setiap bagian di dalam sel. Why? Okay, let's see something like this. Contohnya di dalam sebuah beaker ataupun di sebuah kita taruh 2 jenis sel ya. Yang satu ukurannya lebih kecil, yang satu ukurannya lebih besar. Kalau ditumpuk-tumpuk ataupun diperbanyak di dalam satu beaker ini, maka lapisan luar bakteri itu sebenarnya lebih banyak kena pada volumenya itu pada yang kecil-kecil. Jadi kalau semakin kecil itu volume nisbah permukaannya itu akan jauh lebih besar hasilnya ketimbang yang besar gitu. Nah, contohnya kan kalau yang kecil, kita contohkan satu baskom gitu ya, kita masukin bola pingpong seperti itu contohnya. Nah, kalau kita masukin ke bola pingpong, perusahaan ini sebenarnya ikut juga menyehatkan dunia gitu ya. Dan Bio Farma sendiri sudah cukup banyak, tapi Oke. Tadi ada yang bocor ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya dalam baskom kita masukkan bola pingpong, contohnya seperti itu. Nah, kalau dimasukkan bola pingpong kan area permukaannya itu yang kena pada cairan ataupun volume itu sebenarnya kan lebih banyak ketimbang kita masukin bola-bola tenis misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa sel prokariotik itu berukuran kecil karena satu, mereka hanya hidup sebagai satu sel. Jadi bagaimana caranya mereka untuk lebih menyerap lagi kandungan nutrisi dan sebagainya, maka mereka harus berada di keadaan
yang berukuran kecil supaya mereka bisa menjadi banyak dan lebih banyak lagi menyerap ukuran sel nutrien atau nutrisi yang ada di luar ataupun di luar sel tersebut. Oke. Oke, untuk sizes and shape. Jadi kebanyakan prokariota itu biasanya berdiameter sekitar 0,2 sampai 2,0 mikrometer. Di sini tahu ya, maksudnya mikrometer itu bawahnya ada nanometer. Jadi atasnya apa? Atasnya ada milimeter, sentimeter, dan sebagainya itu. Jadi harus tahu ya ukurannya perbandingannya. Kemudian mereka juga memiliki panjang sekitar 2-8 mikrometer. Jadi memang sangat kecil ya. Dan volumenya hanya sekitar 1 mikrometer. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk basic shapes, jadi ada 3 jenis bentuk pada prokariot itu. Yang pertama spherical coccus ataupun pluralnya dibilang sebagai koki, which looks like berries ataupun berbentuk seperti berry. Oke. Kemudian ada rod-shaped bacillus, pluralnya bisa dikatakan sebagai bacilli, meaning little stuff. Jadi bentuknya lonjong. Jadi seperti rectangular, tapi pada edge-nya itu adalah sphere ataupun berbentuk tidak kotak tapi seperti bulat. Jadi sedikit lonjong. Contohnya kalau di sini kalian bisa lihat pada Escherichia coli. Nah, jadi bentuk rod shape itu seperti itu. Nah, untuk spiral itu ya bentuk spiral. Misalnya kita makan makaroni yang spiral itu, nah itu bentuknya seperti itu. Nah itu contohnya Treponema pallidum di sini. Jadi bentuknya spiral seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini kan ada bakteri yang berbentuk bulat, ada yang bulat dan panjang dan sebagainya. Jadi untuk identifikasi pada bakteri itu sendiri adalah melihat pada struktur ataupun bentuk shape-nya itu sendiri. Jadi ada yang ada flagella ada yang di belakang ini ya. Seperti itu, ada yang 1, ada yang 3, ada yang banyak. Contohnya Salmonella typhi. Dan juga ada yang bersambung-sambung, seperti Streptobacillus moniliformis. Jadi kalau kalian ingin mengingat jenis-jenis bakteri itu, apa saja yang ada di sini. Oke, jadi harus bisa mengingat paling tidak Bacillus, Streptobacillus, Streptococcus seperti itu. Staphylococcus yang pokoknya ada coccus, ada bacillus itu harus bisa diingat. Seperti itu. So most bacteria are actually monomorphic, some are genetically pleomorphic. Monomorphic maksudnya di sini adalah, ini diperhatikan ya karena Ibu tidak menulis artinya apa. Jadi most bacteria monomorphic maksudnya adalah bentuknya tidak berubah-ubah ataupun hanya memiliki satu bentuk. Jadi mono berarti satu. Jadi morphic itu adalah morfologi. Oke. Morfik adalah dari perkataan morfologi. Jadi mono itu satu, morfologi itu adalah maksudnya adalah penglihatan ataupun shape seperti itu. Jadi monomorfik bermaksud hanya satu jenis bentuk, kalau pleomorfik adalah bermaksud berbagai jenis bentuk. Jadi untuk bakteria Rhizobium dengan Corynebacterium itu bisa berubah bentuk. Oke. Jadi so far ini sekarang ini bakteri itu memang biasanya monomorfik ya. Jadi tidak walaupun dia berevolusi dan sebagainya itu tetap dalam bentuk yang sama ya. But
there are genetically ataupun memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala memang memiliki jenis yang pleomorphic ataupun bentuk pada bakterinya itu bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, keadaan untuk yang monomorfik ini ataupun jenis bakteri yang memiliki satu jenis bentuk itu bisa juga berubah pada keadaan environment dan sebagainya. Tapi kalau itu ada, biasanya memang saintis dan sebagainya akan melakukan riset tentang kenapa berubah dan sebab-sebab kenapa. Tapi mostly memang tidak berubah ya, karena memang shape-nya seperti itu. Ya seperti manusia ya bentuknya seperti itu aja. Mungkin perubahan yang kita ada misalnya zaman dulu pada zaman Nabi Adam kan ukurannya lebih besar ataupun we are taller ataupun kita lebih tinggi dan sebagainya kan, karena menyesuaikan keadaan suhu, temperature, banyak hal environment yang menyesuaikan kita ataupun bentuk manusia itu pada keadaannya seperti itu. Jadi kemungkinan besar mungkin di zaman dulu sampai sekarang mungkin bentuk bakteria itu sendiri bisa sudah berubah. Tapi untuk a few years now bentuknya masih tetap sama ya seperti itu. Oke, jadi untuk bentuk dan ukuran sel karakteristik yang paling sering diamati menggunakan alat mikroskop ataupun cara melihat bakteri itu kan menggunakan alat mikroskop ya. Jadi kalian harus sudah tahu kalau mikroskop itu ada 3 jenis. Basically kurang lebih 3 sih. Jadi ada yang satu adalah light microscope yang menggunakan cahaya. Yang kedua adalah electron microscope, biasanya scanning electron microscope, dan satunya adalah TEM. TEM itu menggunakan dia menggunakan istilahnya dia ada campuran cahaya juga, ada elektro processingnya untuk melihat image itu, dan biasanya adalah menggunakan pantulan kurang lebih ada pantulan elektromagnetiknya itu seperti yang scanning electron microscope, tapi bedanya adalah TEM itu bisa lebih detail lagi, bisa lebih dalam lagi seperti itu. Nah, untuk kegunaan lab biasa, kita akan menggunakan light microscope ataupun mikroskop yang biasa. Jadi pengamatan bentuk sel itu berbentuk istilahnya kita melihatnya itu sebagai morfologi. Jadi bentuk-bentuk sel mikrobia. Jadi ada Coccus, Bacillus, Spirilla, Spirochaete, budding filamentous. Jadi untuk Coccus itu sendiri berbentuk ovoid maupun bulat, berbentuk seperti berry ya, jadi kayak anggur-anggur itu. Kemudian Bacilli berbentuk batang ataupun memanjang, oke, rod shape istilahnya. Spirilla, spiral. Spirochaete berbentuk leke-luke. Jadi ya kurang lebih juga seperti spiral, tapi kalau spiral kan dia berpusing ya, tapi kalau untuk Spirochaete dia berbentuk lekuk saja. Budding membentuk tunas maupun tambahan struktur lain. Jadi bentuknya seperti tunas, mungkin ada bulat, ada panjangnya seperti itu. Kemudian filamentous itu berbentuk panjang dan berantai, ataupun ada flagellanya. Oke, arrangements of bacteria. Oke, kita lihat di sini, dilihat betul-betul ya. Jadi ada bacteria shapes and names. Oke, untuk satu bentuk bulat itu dinamakan coccus ataupun round spherical. Nah, untuk kalau ada bentuknya itu double 2 gitu, berarti diplococcus. Jadi ada diplo di depannya. Kemudian kalau berbentuk panjang itu seperti chain itu disebut sebagai streptococcus. Dan kemudian cluster, misalnya kalau kita bayangin aja kayak anggur itu kan, jadi ada gabungan-gabungan bulat-bulat itu. Nah itu disebut sebagai staphylococcus. Coccus with flagella juga ada.
contohnya seperti itu. Nah, untuk bacillus seperti tadi rod shape ataupun persegi panjang tapi ujungnya berbentuk bulat. Nah, ini disebut bacillus. Jadi biasanya kalau kalian pernah dengar yang namanya bacillus species, nah semua jenis bacillus adalah berbentuk seperti itu. Nah, kalau misalnya oh ini sepertinya bacillus tapi kalau dilihat di bawah mikroskop, oh kenapa bentuknya lain? Berarti it's not categorized as bacillus seperti itu. Oke, jadi untuk dua bacillus sama menggunakan perkataan diplo, untuk chain strepto seperti itu. Oke, jadi harus diingat kalau dua itu diplo, chain itu strepto, kalau berbentuk cluster ataupun berbentuk gabungan-gabungan tidak terurus bentuknya itu staphylococcus ataupun staphylococcus ataupun staphylobacillus. Tapi biasanya bacillus tidak ada staphylo ya. Jadi hanya sampai strepto saja dan berbentuk yang ada flagella ataupun berbentuk adanya ekor-ekor itu. Oke, di sini sebelahnya kita lihat lagi ada spirillum, spirochaete, filamentous, tough spirillum. Oke. Spirillum itu bentuknya spiral ataupun bentuknya seperti itu, tapi ada ekornya, jadi spirillum. Oke, with flagella. Biasanya di dalam kurung with flagella. Jadi tooth itu seperti strand of our hair, seperti itu. Filamentous just basically long strands. Jadi tidak begitu berbentuk, tapi dia agak memanjang seperti itu saja. Spirochaete, ya, dia hanya seperti itu. Kalau spirillum sebenarnya dia agak ada sedikit agak berputar seperti itu. Oke, kalau yang kita lihat di sebelah kiri kita ada yang berbentuk bintang dan juga ada yang berbentuk rectangular. Oke. Jadi kalau untuk star shape biasanya di istilahnya bernama stella. Oke, star is stella. Kalau yang kotak-kotak rectangular ini yang bakteria rectangular itu biasanya adalah kategori bakteria haloarcula. Jadi halophilic archaea. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu lanjutkan, masukkan dulu. It will be quite a bit long, tapi Ibu akan coba kremkan supaya kalian tidak terlalu pusing. Oke, kita lanjut, kita masuk ke glycocalyx. Oke, sekarang ini adalah secretion of a substance on its surface. Oke. Jadi sebuah bakteri itu bisa mengeluarkan, misalnya ataupun mengeluarkan atau memuntahkan yang namanya cairan, ya, cairan untuk melindungi sel wall-nya mereka. Jadi salah satu bentuk perlindungan bagi sebuah sel prokaryotik itu adalah melalui the secretion of substance atau memuntahkan atau mengeluarkan jenis cairan sugar coat ataupun istilahnya sugar coat karena adalah komponennya adalah lebih kepada carbohydrate komponen, sticky gelatinous polymer. Jadi lebih kepada lendir ya istilahnya seperti itu. Nah, glycocalyx yang membantu dalam biofilm dan menempel pada target dan sesama ini typo, oke. Dan sesama bakteri sebenarnya mau ditulisnya dinamakan extracellular polymeric substance. Jadi lapisan luarnya itu adalah namanya extracellular polymeric substance. Prosesnya ataupun memuntahkan lendirnya itu adalah prosesnya namanya glycocalyx, tapi kalau nama substance-nya ataupun nama lapisannya itu lebih dikenal sebagai extracellular polymeric substance. Oke, jadi
jangan bingung ya. Jadi glycocalyx itu prosesnya ataupun pembentukannya. Nah, untuk nama substansnya yang mengelilingi sel membrane itu adalah extracellular polymeric substance. Nah, jadi ada di sini A, B, C, mikrokapsul, kapsul, dan lendir. Jadi untuk mikrokapsul ini lebih kecil ya, ataupun lapisannya itu lebih kecil dari kapsul itu, biasanya berukuran 5-10 mikrometer. Oke. Biasanya seperti itu. Jadi protein polisarida lipida kompleks bertanggung jawab untuk sebagai antigen spesifik. Nah, untuk mikrokapsul ini sebenarnya substansnya ataupun liquid itu lebih ke bukan liquid sih, sebenarnya lebih kepada strukturnya ya. Kalau mikrokapsul dengan kapsul itu strukturnya. Nah, lendir itu lapisan di luarnya lagi. Jadi untuk mikrokapsul kita perlu ketahui bahwa lapisan pada sel membran itu bertanggung jawab untuk antigen spesifik. Untuk kapsul itu sendiri terdiri dari polisakarida dan juga lipid, pelindung sel dari suhu tinggi. Jadi di bawah sel membran tadi, kalau kita lihat ke sini ya. Bentar. Panjang. Oke. Di sini kan bisa dilihat ya. Jadi lapisan sel membran ataupun sel wall itu terdiri dari kapsul di luar, kemudian dinding sel, baru membran sel. Nah, kapsul tadi Oke, jadi lapisan paling luar itu kapsul, mikrokapsul, jadi pelindung sel dari suhu tinggi dan juga antigen spesifik, bertanggung jawab sebagai antigen spesifik. Oke, kemudian ada lendir. Lendir ini adalah di luarnya kapsul, jadi bukan di dalamnya, di bawahnya atau dan sebagainya, tapi di luar. Jadi sebagai istilahnya sebagai pelindung kepada kapsul itu. Jadi terdiri juga dari polisakarida, pelindung sel, dan pertahanan. Supaya bakteri itu tidak dimakan ataupun karena dia ada faktor slime gitu ya. Jadi misalnya komponen ataupun mikroorganisme lainnya mau makan itu, kok mau makan itu kena lendir dan sebagainya seperti itu. Jadi kayak nggak jadi makan lah seperti itu. Oke, jadi untuk kapsul itu sendiri sebenarnya substance organized and firmly attached to the cell wall. Makanya itu tadi kan diperlihatkan ya, jadi kapsul itu lapisan di luar cell wall-nya. Lapisan paling luar cell wall, dinding sel, kemudian bawahnya itu baru ada lapisan dalamnya lagi. Jadi substance unorganized and loosely attached to the cell wall. Nah, slime layer atau lendirnya itu adalah pada di luar kapsulnya itu. Nah, ini kurang lebih glycocalyx itu seperti apa? Oke, yang mungkin biofilm itu apa ya, tadi kan Ibu sebutkan. Jadi biofilm itu sebenarnya adalah kumpulan sel mikroorganisme, khususnya bakteri, yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri. Oke, jadi kalau misalnya ada bakteri yang melekat pada sesuatu gitu ya, banyak gitu, jadi kan kayak lengket gitu. Nah, itu adalah lapisan biofilm. Jadi kalau lapisan bakteri itu sebenarnya adalah biofilm, istilahnya adalah biofilm. Jadi pelapis, istilahnya seperti itu. Nah, untuk glycocalyx is viscous. Jadi sebenarnya karena lendir ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi bakteri di luarnya itu ada lapisan seperti itu. Nah, salah satu sebab kenapa bakteri itu mengeluarkan yang namanya extracellular polymeric substance itu adalah karena tidak ingin
mengeluarkan air ataupun to prevent water loss. Jadi kalau misalnya di dalam sel itu kan ada air ya, maksudnya ada komponen air itu sendiri. Mereka tidak mau air itu keluar karena mereka memiliki sel struktur yang simple, tidak kompleks eukariot seperti itu. Jadi they need to have a protection, they need to have a film, a biofilm. Nah itu dari itu diperlukan adanya yang namanya extracellular substance untuk membantu mereka untuk mempertahankan diri dan prevent any loss of components from within ataupun dari dalam sel tersebut. Jadi prevent dehydration seperti itu. Nah, contoh-contohnya yang memiliki glycolic system ini ada Streptococcus pneumoniae, E. coli, Klebsiella, dan Bacillus anthracis seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya we need to degrade ataupun kita ingin menggunakan fungsi bakteri tersebut, terkadang kita harus bisa membersihkan lapisan lendir slime layer-nya itu dulu. Jadi the glycocalyx enables certain bacteria to resist phagocytic engulfment by white blood cells in the body or protozoan in soil and water. The glycocalyx also enables some bacteria to adhere to environmental surfaces, rocks, root, hairs, teeth, etc., colonize and resist flushing. Maka dari itu, kalau misalnya bakteri yang melekat itu kok susah ya dibersihkannya, karena mereka ada sistem lendir itu. Jadi sistem lendirnya itu yang berfungsi untuk sebagai pelekat ataupun lem pada lapisan-lapisan. Contohnya juga seperti pada gigi kita, kalau misalnya kita kurang, makanya kita membersihkan gigi itu tidak bisa menggunakan air saja, makanya dari itu harus menggunakan sikat gigi karena itu adalah a bit of detergent ataupun pembersih pada lendir-lendir bakteri yang melekat pada gigi seperti itu. Okay, now we move on to gram-positive and gram-negative bacteria. Jadi bakteri itu ada dua jenis, satu positif, satu negatif istilahnya. Oke. Untuk gram positif sebelah kiri, kalau dilihat di sini, gram negatif sebelah kanan. Jadi kalau dilihat dari strukturnya aja, oh kelihatannya gram negatif itu sebenarnya complicated ya. Iya, sebenarnya terlihat lebih complicated karena mereka banyak lapisan, jenis lapisan. Tapi lapisannya sebenarnya adalah lebih tipis dibandingkan gram positif yang cenderung lebih tebal lapisannya. Peptidoglycan layer-nya adalah lebih tebal daripada gram negatif. Jadi ini banyak ini komponennya, kalau bisa diingat ya, maksudnya ada apa aja. Misalnya ada, kalau di gram negatif itu misalnya perisplasmic space-nya, ada porin proteins-nya. Nah, itu yang penting. Jadi peptidoglycan layer-nya. Nah, itu yang paling utama harus bisa diingat adalah tiga itu, peptidoglycan layer, porin proteins, and then periplasmic space. Itu adalah untuk susunan gram negatif. Kita akan lihat ke lebih detailnya. Oke, jadi seperti ini adalah struktur sel dinding pada gram positif. Biasanya berukuran sekitar 10-20 mikro. Yang membentuk, actually it's not micrometer ya, it's just micro. Yang membentuk sel pelindung plasma kekakuan sel. Nah, untuk yang positif ini sebenarnya mereka lebih kukuh ataupun lebih keras bentuknya ketimbang atau berbanding kepada gram negatif seperti itu. Nah, untuk gram positif ini bisa diingat ada tiga lapisan ya. Sebenarnya dua lapisan. Lapisannya dua, tapi struktur lapisan pertama itu ada tiga jenis komposisi. Yang pertama N-acetylmuramic acid ataupun disebut sebagai NAM, NAM, NAM atau
istilahnya. Kemudian ada N ataupun acetyl glucosamine ataupun NAG ataupun NAG ya bahasa Indonesianya. Jadi singkatannya itu diingat aja namanya, strukturnya seperti itu. Kemudian peptide teichoic acid yang terdiri dari alkohol dan fosfat. Oke. Jadi untuk lapisan pertama peptidoglikan ini sendiri itu kan terdiri dari 3 ya. Jadi untuk acetylmuramic acid dengan acetyl glucosamine ini sebenarnya adalah gabungan. Jadi setiap itu mereka bergabung selang-seling membentuk yang warna hijau emerald ini ya, jadi hijau tua itu. Kemudian teichoic acid ini adalah di antara peptidoglikan itu ataupun beberapa komponen di antaranya adalah peptide teichoic acid. Jadi teichoic acid itu sendiri terdiri dari alkohol ataupun komponen alkohol dan fosfat. Jadi gabungannya itu. Diingat saja ada 3 jenis ini. Ataupun bisa mengidentifikasi mana itu teichoic acid, mana itu peptidoglikan, mana itu perisplasmic space, cell membrane, membrane protein seperti itu. Jadi intinya sebenarnya adalah 2 lapisan. Yang pertama peptidoglikan dan kemudian membran plasmanya itu. Oke. Jadi untuk gram positif hanya ini. Untuk gram negatif, oke, sedikit lebih complicated. Jadi untuk gram negatif ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu sudah bilang kalau lapisannya sebenarnya untuk gram negatif lebih tebal ketimbang gram negatif. Karena gram negatif itu tipis, maka dari itu mereka kompleks. Jadi untuk menerima nutrisi ataupun memberikan akses pada cairan luar untuk masuk ke dalam sel itu membutuhkan banyak proses ataupun perlu melalui proses ataupun yang dinamakan porin. Nah, oke. Jadi kompleks protein polisakarida lipida dan sedikit polimer. Jadi untuk gram negatif ini terdiri dari protein. Kalau yang positif itu tidak ada proteinnya. Nah, bedanya itu. Jadi kalau gram negatif ini ada kompleks protein, contohnya porin ini, lipoprotein ini, nah itu adalah komponen protein. Kalau polisakarida lipida ini adalah lapisan fosfolipidnya ini. Istilahnya phospholipid bilayer. Jadi ada 2. Oke, jadi periplasm known as gel-like fluid lebih lembut, contains high degradation of enzyme and transport proteins. Jadi lapisan ini, semua lapisan itu disebut sebagai periplasm. Nah, contains high degradation of enzyme and transport protein karena cairan ataupun nutrisi dari luar sel untuk masuk ke dalam sel adalah melalui protein-protein ini. Jadi transformation of proteins into melalui enzim ataupun melalui enzyme degradation dan juga transport of proteins. Karena tidak ada pelindung, maka larutan atau cairan atau nutrisi perlu melalui porin membran protein. Nah, karena lapisannya itu tipis dan kurang adanya pelindung yang lebih tebal seperti itu, maka harus melalui proses membran protein untuk masuk ke dalam sel seperti itu. Jadi porin itu sendiri sebenarnya permit passage of molecules. Jadi apa saja yang diperbolehkan ataupun yang bisa memasuki porin itu sebenarnya ada nukleotide, disakarida, peptide, asid amino, vitamin B12 dan juga zat besi or iron. Seperti itu. Jadi ketika bakteri mati maka akan melepaskan lipid A sebagai endotoksin. Ini diingat saja. Jadi kalau gram negatif bakteri itu mati, maka lipid A, ini kan ada lipid A ya, ini maka dari itu akan detach ataupun lepas dari komponen phospholipid bilayer-nya itu dan menghasilkan endotoksin ataupun menghasilkan toksin.
Jadi bakteri itu ya ada pelindung ya, seperti hewan-hewan lainnya, misalnya hewan yang kita tahu, misalnya ada pelindung toksin dan sebagainya, misalnya kayak ular ataupun katak ya. Katak itu kan kadang ada yang beracun ya, dipegang saja lapisan luarnya itu beracun. Nah, seperti itu. Jadi untuk bakteri itu sendiri memiliki mekanisme seperti itu juga. Jadi untuk gram negatif mereka memiliki lipid-lipid A yang bisa menghasilkan endotoksin. Kemudian polisakarida lipida bertujuan sebagai penstabil struktur sel dan berfungsi sebagai antigen. Jadi lapisan polisakarida lipida itu fungsinya sebagai penstabil ataupun untuk memberi bentuk pada bakteri tersebut dan juga berfungsi sebagai antigen. Oke, kalau kita lihat versusnya gram positif berbanding dengan gram negatif itu sendiri. Oke, let's see here. Gram positif hanya memiliki satu layer. Oke. Kemudian gram negatif itu 2. Ya memang untuk yang gram positif tadi itu kan seperti ada 2 layer ya, tapi untuk layers-nya itu dikatakan sebagai satu layer. Kemudian untuk gram negatif 2. Kita lihat kembali ya. Nah, ini ada 2 ya, maksudnya di sini ada satu lapisan luar dan lapisan dalam peptidoglycan, ada plasmic space. Nah, untuk ini sebenarnya juga ada, cuman 2 lapisan. Tapi ini disebut sebagai satu lapisan karena mereka langsung bercantum gitu, maksudnya tidak dikatakan sebagai 2 lapisan, dianggap sebagai satu lapisan. Kalau yang ini ada 2 karena 2 fungsi yang berbeda seperti itu. Kalau yang pertama untuk gram negatif kan untuk transport of proteins ataupun nutrients. Yang kedua adalah cellular membrane-nya seperti biasa. Nah, kalau ini sebenarnya lapisan peptidoglycan-nya ini sebenarnya tidak berfungsi untuk transport of protein. Jadi pada gram positif ini nutrients ataupun larutan cairan dan sebagainya itu masuk saja, jadi seperti melalui pori-pori saja. Nah, ketimbang berbanding dengan gram negatif, mereka harus melalui porin dan lipoprotein itu sendiri, jadi tidak bisa melalui phospholipid layers-nya itu. Jadi dianggap sebagai 2 layer yang satu-satu. Yang positif 1, gram negatif 2. Thickness in nanometer 20 sampai 80, jadi lebih tebal, lebih besar ketimbang gram negatif 8 sampai 10 nanometer. Maka dari itu makanya di gram positif itu ketebalan peptidoglycan-nya ataupun lapisan luarnya itu lebih tebal ketimbang gram negatif seperti itu. Outer membrane, dia tidak ada outer membrane, jadi absent. Untuk gram negatif present. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk chemical composition bisa diingat ya. Ini ada 2, bisa diingat yang ini saja karena lebih mudah. Jadi chemical composition-nya ada untuk gram positif itu ada teichoic acid, bedanya itu kalau gram negatif tidak ada. Tapi untuk gram negatif ada lipoprotein, di gram positif tidak ada lipoprotein seperti itu. Untuk porins protein, nah karena protein itu hanya ada di gram negatif, maka presentnya ataupun adanya itu di gram negatif ketimbang ataupun dibandingkan dengan gram positif seperti itu. Nah ini dibaca saja. But you need to know a little bit of it. Jadi paling tidak ingat perbandingan sedikit sebanyak tentang gram positif dan negatif. Oke. Oke, kita masuk kepada fungsi-fungsi struktur pada prokariot. Sebelum kita sambung, ada yang miss ataupun ada yang ingin diulang dan sebagainya? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, Ibu sambung lagi. Maybe another half an hour. Kita coba. Oke.
kita masuk ke yang namanya membrane cell. Seperti tadi di gram positif dan negatif itu biasanya lebih diperbandingkan pada lapisan luarnya, karena lapisan dalamnya itu kurang lebih sama sih. Jadi perbedaan antara gram positif dengan negatif itu lebih kepada lapisan luarannya atau membrane cell-nya. Oke. Jadi untuk membrane cell itu membran sitoplasma mengelilingi cairan sitoplasma dan membatasi sel dengan lingkungan luar. Ya, jadi istilah definisinya kepada membran sel itu seperti itu. Jadi membantu mengelilingi cairan sitoplasma yang membatasi ataupun melindungi sel itu sendiri dengan lingkungan luar seperti itu. Jadi apabila membran sitoplasma rusak, maka cairan sitoplasma keluar ke lingkungan dan sel akan mati. Jadi untuk sel bakteri itu kalau mau mati dan sebagainya itu harus dihancurkan sel wall-nya seperti itu. Maka dari itu kalau target ataupun yang namanya antimikrobialnya itu harus bisa merusak sel wall tersebut. Jadi baru bisa mematikan bakteri tersebut. Jadi kalau sel wall-nya ataupun membran selnya itu tidak rusak, maka tidak bisa mematikan bakteri tersebut seperti itu. Komposisi, kemudian ada komposisi penyusun utama. Ya, biasanya ada fosfolipid dan protein untuk membran sel, terutamanya gram negatif ya. Jadi kalau untuk gram positif tidak ada proteinnya. Seperti itu. Kemudian komponen protein berada pada lapisan fosfolipid baik hidrofobik ataupun hidrofilik. Oke, setelah ini Ibu akan jelaskan tentang hidrofobik dan hidrofilik. Oke, kemudian ada protein yang melekat kuat dengan membran sitoplasma, itu disebut sebagai protein membran integral. Jadi istilahnya protein membran integral. Oke, kita lihat di sini ya lapisannya lebih detail lagi. Jadi asam lemak itu tersusun dari 14 sampai 12 atom karbon. Jadi untuk asam lemaknya, fatty acids-nya itu ada sekitar that much atom karbon. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu, oke? Jadi lapisan peptidoglikan itu ataupun lapisan tersebut itu ada dua jenis, ya. Jadi atas itu yang berbentuk bulat-bulat itu dinamakan hydrophilic head. Kalau yang tengah itu yang berbentuk seperti ekor itu hydrophobic tail. Oke. Cara mengingatnya seperti ini. Jadi untuk hydrophilic head kita ingat kalau philic itu di luar. Tapi kalau untuk lebih mudah lagi, kita ingatnya seperti ini saja. Jadi, phobic, hydrophobic. Hydro itu air, maksudnya ya. Jadi, hydro H2O ya, water kan. Nah, hydro. Jadi, istilah hydro itu diambil dari kata air. Seperti itu. Phobic, kita ingat fobia. Oke, jadi fobia pada air. Jadi, air phobic. Hidrofobik bermaksud adalah fobia terhadap air seperti itu. Jadi makanya posisinya adalah di tengah ataupun di dalam, di in between hydrophilic head itu. Nah, diingatnya seperti itu saja. Takut kebalikan yang mana hidrofilik, mana hidrofobik. Cara mengingatnya seperti itu. Jadi hydro adalah dari kata air, H2O, kemudian phobik adalah perkataan kepada fobia ataupun takut. Jadi takut kepada air, makanya mereka sebagai tail ataupun sebagai ekornya. Jadi lapisan ekor adalah di tengah-tengah, hydrophilic head-nya di luar. Seperti itu. Jadi mau mengingatnya supaya tidak terbalik itu seperti itu. Jadi bisa diingat ya, hydrophobic itu takut pada air, maka dari itu dia posisinya di tengah. Seperti itu. Nah, untuk fluid mosaic model of membrane, di sini, untuk gram negatif itu biasanya ada proteinsnya kan. Nah, jadi proteins itu berada di tengah-tengah antara hydrophilic region
dan juga berada di perantara hidrofilik dan hidrofobik. Jadi protein yang tadi dijelaskan adalah fungsinya sebagai seperti pintu ya, kartu pintu. Misalnya ada makanan masuk, oke, makanan masuk, keluar lagi bawah, seperti itu. Makanan masuk, keluar lagi ke bawah, seperti itu. Jadi tujuannya ada protein-protein itu adalah memberi mulut-mulut kepada sel membran itu. Kalau kita kan mulutnya satu ya, kalau sel membran itu mulutnya banyak, jadi banyak proteinnya, seperti itu. Nah, kalau untuk gambar yang di sebelah kanan, oke, kita lihat adalah struktur formula pada hydrophilic dan hydrophobic. Jadi kalau hydrophilic head itu kandungannya ada choline, ada phosphate, ada glycerol, seperti itu. Jadi phosphate, glycerol, choline. Jadi lapisannya seperti itu di luar. Dan kemudian di bawah adalah fatty acid. Jadi yang menjadi hydrophobic tails. Oke, kalau kita bayangkan juga, misalnya kan lapisan lemak-lemak itu kan kalau bercampur sama air juga nggak bisa ya. Jadi dia mesti kayak ngambang-ngambang gitu. Misalnya kita masak, let's say kita masak yang namanya sup buntut seperti itu. Kan lemak-lemaknya kan kalau udah ini kan mesti ngambang gitu ya, maksudnya berada di atas gitu. Jadi ya itu kita ingatnya seperti itu. Jadi lapisan lemak, fatty acid itu hydrophobic. Jadi takut pada air seperti itu. Oke, oops, not thank you yet. Kita ada sambungan. Cuman Ibu belum masukkan ke slide, jadi I will give you in this LibreText ini. Nanti Ibu akan masukkan ke lensa juga. Oke, untuk hydrophobic, hydrofilik sudah ngerti ya. Sekarang untuk sel itu sendiri, biasanya itu sel ada isotonic solution, hypertonic solution, and hypotonic solution. Jadi kalau untuk sel itu biasanya nyerap air, keluar air, dan sebagainya. Jadi konsentrasi cairan di luar dan cairan di dalam itu akan mempengaruhi bentuk struktur sel tersebut. Oke. Untuk isotonic solution, oke, jadi 20% solute concentration, dalamnya adalah 80% air. Jadi water moves in and out of the cell, 20% solute concentration and 80% water. Nah, untuk isotonic solution ini adalah keadaan di mana air itu masuk dan keluar itu pada keadaan yang stabil seperti itu. Nah, untuk hypertonic solution, a solution that has a higher solute concentration than another solution, water particles will move out of the cell causing crenation. Nah, untuk hypertonic solution itu sendiri biasanya karena 40% solute concentration, 60% water. Jadi keadaannya adalah di mana concentration itu di luar itu lebih tinggi ketimbang di dalam. Seperti itu. Okay. Right. Okay. Jadi water needs to move out to stabilize the keadaan sel tersebut. Jadi kalau misalnya sel konsentrasinya itu tinggi, maka air harus keluar. Jadi water particles will move out of the cell causing crenation. Jadi karena concentration di luar itu sangat dekat, jadi air di dalam sel itu harus mengeimbangkan situasi di luar, jadi air harus keluar untuk menyeimbangkan. Maka dari itu karena air keluar, jadi sel itu jadi mengecut ataupun istilahnya mengecil ya seperti itu, jadi kering gitu. Nah, seperti contohnya Oke, kalau kita misalnya kayak salting out untuk makanan-makanan yang kita asinkan itu ataupun dikeringkan ya. Jadi pengeringan itu kan biasanya diperlakukan lapisan luarnya itu salty. Jadi air di dalam itu akan keluar seperti itu.
karena banyak airnya lebih banyak di dalam seperti itu. Nah, kemudian untuk hypotonic solution, a solution that has a lower solute concentration than another solution, water particles will move into the cell, causing the cell to expand and eventually lyse. Jadi konsentrasi air di dalam itu sedikit. Karena konsentrasi di dalam itu sedikit, maka sel itu memerlukan banyak air. Jadi air itu akan masuk ke dalam. Jadi di dalam sel itu lebih concentrate, di luar itu banyak air. Jadi eventually with cause lyse. Jadi untuk hypertonic itu mengakibatkan crenation, untuk hypotonic itu mengakibatkan lyse. Contohnya kita lihat di bawah ini ya. Oke, cell membrane, cell wall, cell membrane, cell wall, cell membrane, cell wall. Oke, kita lihat isotonic solution, keadaannya stabil, tidak ada masalah dengan bentuk sel sel membrane-nya. Itu tetap sel membrane-nya tetap kukuh ya, karena berbentuk phospholipid layer, jadi tidak mengalami pengecutan ataupun pengecilan. Nah, untuk hypertonic solution, water particles move out to the cell. Ingat aja, hyper, air keluar, hypo, air masuk. Oke. Hypertonic solution, water particles move out, so the cell membrane shrinks and detach cell wall from plasmolysis. Jadi hypertonic itu air keluar, maka menjadi plasmolysis ataupun sel membrannya mengecut ataupun mengecil seperti itu. Nah, untuk hypotonic solution, water particles move into the cell. Jadi air itu masuk, jadi mengembang deh ininya selnya. Jadi strukturnya jadi lebih bulat. Jadi cell wall encounters osmotic pressure to prevent swelling and lysis. Jadi fungsi cell wall ini juga sebenarnya sebagai fungsi untuk melindungi osmotic pressure. Osmotic pressure itu pressure air, maksudnya seperti itu. Jadi waktu masuk itu untuk prevent bursting. Jadi untuk menghalangi kepada bursting of the cell wall seperti itu. Oke, kemudian we look at nucleus. Oke. Sebentar. Tadi sharingnya screen share ataupun apa namanya? Ini aja ya? Sebentar. Oke, mungkin kalian tadi tidak lihat ya. Oke, sorry. Oke. Ini tadi nggak kelihatan ya? Enggak, Bu, masih yang tadi. Masih yang tadi, kenapa nggak mengingatkan? Oke. Ini ada isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution. Oke, tidak apa-apa. Jadi isotonic maksudnya adalah konsentrasi stabil, tidak ada berlakunya masuk air, keluar concentrated water, seperti itu. Untuk hypertonic, air keluar. Jadi sel mengecut, sel mengecil, seperti itu. Hypotonic, air masuk. Seperti itu. Hypo, air masuk, hyper, air keluar. Oke, nanti ini Bu akan masukkan ke Nensa. Nanti I want all of you to read this material, oke? Untuk dibaca saja. Tapi diambil penting-pentingnya seperti ini. Jadi isotonic, no net movement of water particles. Jadi dari dari dalam itu keadaan sama ya. Jadi isotonic adalah keadaan stabil. Kemudian hypertonic, air di dalam keluar, jadi mengecil, mengecut, dan sebagainya. Nah, untuk hypotonic itu sel membesar karena banyak air masuk, jadi kembung istilahnya ya. Jadi cell wall pada sel itu adalah untuk melindungi osmotic pressure to prevent swelling and lysis. Oke, kita move on to nucleus. Oke. So nucleus,
kalau di dalam sebuah sel itu yang kalau eukariotik itu adalah ada nukleus, tapi kalau di prokariotik hanya ada nukleus. Jadi hanya ada di tengah-tengah, intinya sih di tengah-tengah. Jadi cellular life has a DNA genome organized into one or more chromosomes. Jadi prokaryotic chromosomes are typically circular, haploid, and not bound by a complex nuclear membrane. Jadi prokaryotik kromosomnya itu hanya berada di tengah, tapi free. Mereka bebas untuk bergerak-gerak. Jadi tidak terpaku ataupun tidak terlindung oleh nukleus seperti pada eukariotik. Nanti kita akan belajar next week. Oke, jadi fungsinya sebenarnya itu saja. Oke, nanti do a little bit of reading on this. Kemudian untuk plasmid. Jadi prokaryotic cells may also contain extra chromosomal DNA or DNA that are not part of the chromosome. Jadi pada tengah itu, pada nukleus itu kan memang gabungan beberapa banyak jenis DNA. Tapi di luar itu ada kayak gabungan kecil-kecil yang dinamakan sebagai plasmid. Nanti kalau kalian buka lagi slide itu akan ada yang namanya bentuk kumpulan DNA kecil-kecil di luar nukleus itu dinamakannya plasmid. Jadi it also contains extra chromosomal DNA which is not part of the chromosome. Jadi sebagai informasi tambahan seperti itu contohnya. Jadi berbentuk sama juga seperti yang berada di nukleus, itu berbentuk double stranded DNA juga. Untuk ribosom, kalau tadi lihat di struktur selnya itu kan ada dot banyak itu, titik banyak. Nah, itu adalah ribosom. Jadi ribosom itu adalah life synthesis protein. Jadi di mana fungsi protein-protein itu adalah berfungsi untuk regulasi ataupun metabolisme pada sebuah sel prokariot itu adalah dilakukan pada ribosom. Nanti Bu tunjukkan satu lagi slide. Oke, harus diingat untuk prokariot itu sendiri ada 70 S complete ribosom. Jadi S itu bermaksud unit ataupun small subunit. Nah, untuk prokariot itu sebenarnya ada dua ya, maksudnya tetap satu, jadi 70, cuman komponennya terdiri dari ribosom small unit 30S dan juga ribosom large unit 50S. Jadi bentuknya ya gabungan antara dua ini seperti ini, contohnya seperti itu. Jadi komponennya di dalamnya ini sebenarnya ada protein dan juga rRNA components. Jadi kalau misalnya di nukleus itu ada DNA ya, tapi kalau di ribosom itu ada RNA. Gitu. Kalian udah belajar ini belum? Molekuler, biologi molekuler belum? Sudah ada kan? Misalnya ada DNA itu apa, RNA itu apa. Oke, di dalam sitoplasma sel prokaryotik itu juga ada yang dinamakan inclusions. Jadi inclusion itu sendiri sebenarnya a single cell organism living in unstable environment. Some prokaryotic cells have the ability to store excess nutrients within cytoplasmic structure called like inclusions. Jadi inclusions ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk bulat pada di dalam cytoplasma itu, jadi ada jadi seperti storing of nutrients. Kalau misalnya di manusia kita store as fat ya, jadi lemak-lemak itu. Nah, jadi ada bentuk gumpalan-gumpalan lemak di badan. Nah, kalau untuk prokariot itu ada inclusion. Jadi ya bukan berfungsi sebagai lemak, tapi berfungsi sebagai storing of nutrients ataupun untuk store nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh untuk regulasi metabolisme kerja pada sel prokariot itu sendiri.
Jadi microbes known to contain phyllin granules include ada beberapa jenis archaea, misalnya Methanosarcina, ada Corynebacterium, ada Thiobacillus. Jadi store elemental sulfur which the bacteria use for metabolism. Seperti yang Ibu sebutkan, jadi fungsi utama pada inclusion itu adalah untuk store nutrien yang perlu di store nutrien itu, nutrient storage, jadi untuk digunakan pada bakteria untuk metabolismenya, untuk proses metabolisme. Diingat itu saja. Oke. Ini contohnya seperti ini. Jadi di dalam sel-sel itu ada kayak bulat itu, nah itu inclusion itu bentuknya. Oke. Right. Yang itu tidak perlu. Oke, kalau kita lihat di sini untuk cell membrane ya. Jadi tadi kan cell membrane itu ada protein-proteinnya, ada lipid dan sebagainya. Jadi sebenarnya protein itu sendiri ada banyak jenis ya. Jadi ada protein channel, ada peripheral protein, ada transmembrane protein, ada apalagi ada biasanya 2 jenis sih. Jadi ada protein channel ini yang biasa, jadi berbentuknya seperti telapak tangan lah istilahnya begitu ya. Jadi masuk nutrien, keluar bawah. Jadi atas nutup, bawah keluar seperti itu. Nah, kalau untuk peripheral protein ini biasanya masuk dan di-degrade dan diubah strukturnya baru dilepaskan. Kalau protein channel itu hanya channeling, jadi memberikan channel saja, dibuka pintu, tutup pintu. Nah, kalau peripheral protein ini dia masuk, dia ubah struktur nutrisinya di dalamnya dan dikeluarkan menjadi struktur yang lain seperti itu. This one you just need to read. Oke. Jadi untuk membrane transport mechanism-nya ini sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih detail di topik selanjutnya sih. Nah, seperti ini tadi, protein masuk, protein keluar. Nah, kalau yang peripheral itu contohnya oke. Jadi masuk, keluar, dia menjadi lain bentuknya. Ini we're not going to discuss today. Oke. Nah, ini struktur struktur pada gram positif dan gram negatif tadi. Jadi bentuknya berbeda adalah di sini ada tetrapeptide. Ya, jadi ada pentapeptide ini adalah lapisan pada tadi teucric acid. Teucric acid, sorry. Contohnya seperti ini. Jadi bedanya antara gram positif dan gram negatif. Gram negatif bakteria lebih complicated ya. Jadi ada porinnya, ada lipopolisaccharidenya. Jadi ini harus bisa diingat ya. At least perbedaan struktur ini. Jadi kalian untuk ujian dan sebagainya have to know this structure. Oke. Oke, kalau di sini kita lihat kan prokaryotik ya, ini contoh di bawah mikroskop. Jadi selnya itu yang hitam-hitam itu, hitam, yang biru-biru itu, dan kapsulnya adalah lapisan pada luar itu. Yang seperti putih-putih itu adalah kapsulnya. Dan juga kapsul ataupun bisa sebagai slime layer-nya, ataupun lendir lendir pelindungnya juga ada di situ. Oke. Oke. Oke, yang seperti tadi dijelaskan, protein membran periferal dan tidak terikat kuat pada lapisan membran. Jadi yang ini kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke.
Oke, untuk membran sel ini jadi protein membran periferal tadi yang ada dua jenis ya, ada protein channel, yang satunya adalah periferal. Nah, untuk periferal itu tidak terikat kuat pada lapisan membran, beberapa berupa lipoprotein, molekul yang mempunyai ujung lipid, bawahnya itu jadi atasnya protein, bawahnya itu ada lapisan lipid yang seperti tadi itu mengikat protein dengan membran. Jadi fungsi membran sitoplasma seperti tadi, dinding is permeable. Permeable di sini bermaksud mudah permeable di sini bermaksud harus melalui sebuah sistem ataupun melalui sebuah lapisan. Kan ada permeable, semi-permeable, seperti itu. Jadi ada yang semi, ada yang permeable. Nah, untuk mencegah solution keluar ataupun masuk sel. Jadi harus ada membran pelindungnya itu, karena hanya dalam satu bentuk sel. Oke. Jadi kemudian mengikat berbagai protein. Jadi ada transport sel. Nah, jadi proteinnya itu adalah berfungsi sebagai transport sel. Nah, kemudian penghasil energi. Nah, protein-protein ataupun transport selnya tadi itu juga bisa menghasilkan energi. Jadi kalau ada nutrien masuk itu at the same time adanya penghasilan energi pada plasma membran itu. Jadi energi yang masuk nutrisi masuk, energi juga masuk. Jadi sebagai energinya itu akan membantu proses metabolismenya. Nanti kita akan pelajari lebih detail untuk proses metabolisme pada sel. Kemudian untuk ini tadi bentuknya yang sudah dijelaskan. Masih ingat lagi kan hydrophilic and hydrophobic. Hydrophobic itu yang takut air, jadi lapisan fatty acid di tengah, hydrophilic itu sebagai head, jadi ada di luar dan di dalam lapisannya. Oke, komponen penyusun utama peptidoglikan. Jadi fungsinya mencegah cengkaman lingkungan, tekanan osmotik, dan lisis sel. Nah, yang tadi seperti yang Ibu jelaskan ada isotonik, ada hypotonik, dan juga ada hypertonik. Oke, untuk hypotonik adalah air masuk, hypertonik air keluar. Diingat-ingat ya, itu harus bisa ingat itu. Jadi isotonik adalah keadaan stabil. Jadi untuk pembentukan sel itu memberi bentuk dan kekakuan rigiditas sel. Jadi rigid ataupun kaku. Nah, untuk dinding sel itu sendiri, kelompok bakteri dibagi menjadi ada gram positif, gram negatif, perbedaan pada sel yang kita sudah pelajari. Kemudian yang seperti tadi itu, ini contoh pada kalau dilihat di bawah mikroskop itu bedanya seperti ini ya. Jadi untuk yang gram negatif itu lebih halus strukturnya ketimbang yang gram negatif. Jadi kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop, oh ini kayaknya kok kayak strukturnya itu tidak begitu rapi gitu ataupun tidak halus. Jadi itu adalah salah satu ciri kepada gram negatif karena ada cytoplasmic membrane-nya, ada peptidoglikannya, ada lipid-lipid luarnya itu. Nah, kalau yang gram positif itu kan hanya ada peptidoglikan dengan cytoplasmic membrane. Jadi simple aja. Ini nanti Ibu masukkan ke slide, cuman this is a previous slide, so I will put it in the current slide and then upload it in the Lensa. Jadi akan diupload di Lensa. Jadi untuk penyusunan peptidoglikan itu sendiri dua molekul gula seperti yang tadi disebut. Untuk yang gram negatif gram positif itu ada acetylglucosamine acid and also acetylmuramic acid serta beberapa asam amino. Jadi ada asam aminonya juga, ada L-alanin, D-alanin, glutamic acid, lysine yang membentuk glycan tetrapeptide glikan. Jadi istilahnya harus bisa diingat komponen peptidoglikan itu ada apa aja. Jadi kalau untuk
Yang gram positif ada apa namanya teichoic acid-nya, kalau yang gram negatif ada proteinnya. Jadi bedanya hanya di situ. Ini you don't really have to memorize the chemical composition. It's okay as long as you know ada apa aja, ada glucosamine, ada glucuramic acid, ada L-alanin, ada glutamic acid, dia diaminophenolic acid, ada alanin. Jadi komponennya yang seperti ini tadi. Jadi ada apa? Komponen-komponen apa peptidoglikannya, penyusunannya itu diingat saja ada apa saja. Oke, untuk pada gram negatif memiliki lapisan tambahan pada dinding sel disebut dengan membran luar. Penyusunan membran luar lipopolisakarida. Yang ini adalah pada lapisan gram negatif tadi. Jadi ada lipid E-nya itu yang berjuntai-juntai tadi ataupun yang agak berbentuk berbentuk S tadi itu yang di luar, terus ada lapisan core polysaccharide dan juga O specific polysaccharide. Seperti itu. Jadi membran luar bersifat impermeable terhadap molekul besar, khususnya protein. Jadi impermeable maksudnya tidak bisa memasuki ataupun istilahnya ya impermeable itu maksudnya adalah proses apa namanya, how to say it in bahasa Indonesia. Jadi impermeable. Jadi itu di sini katanya itu bermaksud sebagai tidak bisa ataupun impossible ya. Jadi permeable itu adalah proses ya misalnya dari gate 1 ke gate 2 ya. Jadi proses apa namanya? How to say it in bahasa Indonesia. Jadi impermeable. Jadi ingat aja di kata depan im itu maksudnya impossible, permeable adalah pertukaran ataupun apa namanya perjalanan antara nutrisi dari dalam ke dari luar ke dalam. Jadi ada meable itu maksudnya bisa transfusi seperti itu, maksudnya terdifusi seperti itu, diffuse. Jadi impermeable itu maksudnya adalah tidak bisa diffuse in seperti itu, karena molekul-molekul besar tidak bisa diterima masuk karena satu juga karena selnya itu juga kecil ya, jadi kalau molekul besar tidak bisa masuk seperti itu. Nah, fungsi membran luar ataupun mencegah protein yang berada di dalam sel untuk keluar sel. Jadi ada membran, peptidoglikannya itu adalah untuk mencegah yang masuk keluar, yang keluar untuk masuk. Jadi hanya beberapa komponen yang tadi disebutkan di slide itu yang bisa masuk ke dalam seperti itu. Untuk yang permeable ataupun diizinkan untuk diffuse in itu adalah melalui molekul kecil ataupun melalui protein porin namanya. Sudah disebutkan tadi. Oke. Ini just untuk refresh kembali ya. Oke, kita masuk ke fimbre dan villi. Struktur protein filamen memanjang dari permukaan sel dan memiliki berbagai fungsi. Oke, kalau tadi dilihat pada sel itu kan ada rod shape itu ada flagella, ada bukan flagella ya. Jadi ada kayak misalnya, oke, kalau kita lihat buah rambutan itu kan ada kayak rambut-rambutnya. Nah, rambut-rambutnya itu dinamakan fimbre dan juga villi. Jadi fimbre itu bermaksud pelekatan atau menempel pada suatu permukaan. Jadi menempel. Jadi ada komponen-komponen yang menempel pada struktur sel wall pada sel prokariot. Kalau villi itu lebih panjang dan fimbre berjumlah satu atau hanya beberapa saja di permukaan sel. Jadi villi itu kayak misalnya rambut yang tebal gitulah.
ingatnya seperti itu aja, rambut yang tebal, yang gede gitu. Terus yang fimbrinya itu ada yang kecil-kecil kayak soft hair ataupun apa ya dikatakan seperti kayak apa rambut-rambut apa yang kecil-kecil itu yang softnya. Nah kalau fili itu dia lebih besar strukturnya. Nanti kita lihat kembali lihat struktur sel pada prokariot itu. Jadi fungsinya adalah konjugasi dan pelekatan. Ya sama ya misalnya kalau let's say kalau pada hewan ya, kalau kita lihat pada hewan misalnya seperti tarantula atau spider. Jadi pada kaki-kakinya tuh mereka juga kayak ada rambut-rambutnya itu kan. Nah, itu sebenarnya fungsinya kan untuk lebih melekat dan sebagainya. Sama juga dengan sel prokariot atau bakteri ini, maka ada kayak juntai-juntai kecilnya, ada small hair-nya itu adalah fungsinya untuk lebih memberikan pelekatan ataupun memberikan fungsi melekat pada surface atau pada area-area yang mereka inginkan. Oke, kita lihat seperti ini. Jadi ada fimbre itu yang rambut halus seperti itu. Nah, kalau untuk yang pili itu dia lebih tebal. Jadi kalau dilihat di sini, kalau flagella yang panjang itu, jadi fili itu yang agak panjang, jadi lebih tebal. Gitu. Oke, untuk conjugation ini contohnya seperti ini. Jadi dari apa yang biasanya proses untuk fungsi pilih tadi itu adalah untuk conjugation, tapi kalau untuk fimbre itu lebih kepada pelekatan ya, jadi cuma untuk nempelkan aja. Tapi kalau untuk proses genetic transfer ataupun konjugasi itu adalah menggunakan pili. Jadi, nah ini contohnya seperti ini virus covered pilus. Nah, jadi dari virus ke virus mereka transfer of DNA seperti itu. Maka dari itu kenapa banyak virus dan misalnya ataupun bakteri bisa bermutasi dan sebagainya karena dari virus baru yang memiliki identifikasi ataupun informasi baru dengan yang lama itu saling melakukan conjugation ataupun konjugasi ya. Jadi mereka tuh saling transfer knowledge seperti itu. Jadi kalau bayangkan misalnya kita manusia ya bisa ada virus gitu ya dari otak ke otak itu wah enak ya kalau ujian itu gitu ya ke temannya gitu ya. Jadi misalnya ada virusnya seperti itu. Jadi bisa transfer bisa transfer DNA, bisa transfer informasi. Jadi kan biasanya informasi itu kan ada di dalam DNA. Jadi informasinya itu ditransfer melalui virus seperti itu. Jadi makanya itu kalau misalnya virus baru yang sudah bermutasi dengan virus lama itu bertemu, wah, kasih dong informasimu, aku membutuhkan informasi yang lebih terbaru supaya bisa menjangkiti orang dan sebagainya. Maka dari itu adalah salah satu komponen cara bertahan hidupnya mereka. Jadi ada virus itu adalah tujuannya untuk konjugasi, tapi kalau untuk pelekatan itu lebih kepada fimbrenya. Oke, jadi itu untuk fimbre dan juga pilus, diingatnya seperti itu. Nah, kalau flagella, untuk flagella itu sendiri adalah kayak ekor. Ya, kalau misalnya pada hewan itu seperti kucing ada ekor, anjing ada ekor, tikus juga ada ekor. Nah, untuk prokariot ini juga ada ekor, ada yang ada ekor, ada yang tidak. Jadi kalau yang ada ekor itu dinamakan flagella. Nah, flagella itu merupakan struktur sel yang berfungsi untuk pergerakan sel. Tersusun dari protein flagellin. Nah, tersusun dari protein flagellin. Jadi komponen ekornya itu dari protein flagellin seperti itu. Nah, kalau let's say kita kenapa harus ada ekor ya? Jadi
kalau bakteri, virus dan sebagainya semua itu kan mereka hidupnya dalam sistem cair ya. Mereka hidup pada sebuah cairan ataupun mereka hidup pada sesuatu permukaan yang ada a little bit of slime-nya. Nah, untuk mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain mesti harus ada locomotion-nya ataupun lokomotif, harus ada lokomotif penggeraknya. Jadi kalau misalnya seperti pesawat dan sebagainya kan tuh ada mesin dan sebagainya, itu kalau untuk barang tidak hidup. Kalau pada manusia, hewan kan ada kakinya banyak dan sebagainya. Jadi itu adalah alat ataupun fungsi pada locomotion. Nah, untuk bakteri pada prokariot itu, karena mereka tidak bisa berjalan seperti manusia, jadi mereka ini kalau transfer itu harus ada cairannya seperti itu. Jadi harus ada flagellanya. Jadi menjadi sebuah ekor seperti itu. Let's say another thing yang mempunyai ekor. Let's say contohnya yang apalagi ya yang memiliki ekor. Jadi misalnya ikan itu kan juga ada ekornya walaupun ekornya tidak berbentuk panjang satu seperti itu, tapi setiap yang bergerak dalam cairan itu mesti memiliki seperti jenis ekor ataupun support system untuk mereka bergerak seperti itu. Jadi salah satunya adalah flagella adalah untuk fungsinya untuk pergerakan sel. Nah, flagella itu sendiri ada beberapa jenis ya, ada peritrik, amfitrik, lofotrik. Jadi flagella menyebar di permukaan sel. Peritrik itu maksudnya jadi flagellanya tuh banyak ya, jadi kayak contohnya kayak rambutan bergerak, ingatnya seperti itu. Jadi peritrik. Kalau amfitrik itu flagella terletak di kedua bagian sel, kedua kutub. Jadi misalnya kutub utara, kutub selatan, bumi itu contohnya di kutub utara itu ada kayak ekor-ekornya, di bawah itu juga ada ekor-ekornya. Jadi amfitrik itu di dua kubu. Oke, pada kedua kutub. Jadi kalau misalnya yang rectangular itu jadi pada sisi sebelah kanan itu ada juntai-juntainya, terus yang sebelah kiri juga ada juntai-juntainya. Nah, untuk lofotrik itu flagella terletak di salah satu sisi sel, jadi hanya di satu. Biasanya kalau panjang, rod shape, biasanya di belakangnya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Alright. Oke, di sini ada A, B, dan C. Oke, peritrichous ataupun peritrik itu A itu, jadi kayak banyak juntai-juntainya, pokoknya randomly put sekeliling pada bakteri tersebut. Kalau B itu polar ataupun pada endingnya itu dinamakan sebagai lofotrik ya. Jadi hanya pada satu end. Itu juga bisa. C itu lofotrik. Lofotrik itu lebih banyak ya. Kalau cuma satu kita dinamakannya polar. Jadi yang B itu polar. Jadi hanya satu flagella tidak dikatakan sebagai lofotrik atau lofotrichus. Seperti itu. Oke. Macam flagella menentukan arah pergerakan dari mikrobia. Oke, kalau bentuknya yang lofotrik. Oke, lofotrik itu kan pada satu ujung ya. Tapi ada misalnya ada 3, 4, 5 ekor seperti itu contohnya. Maka blended flagella itu pergerakannya adalah rotation.